Saya saran kepada Arum tetap kayak seperti sekarang aja. Jangan ada perubahan, rendah diri, rendah hati, yang penting baik sama orang, nggak usah banyak neko-neko, yang penting kita berbuat kepada masyarakat dan masyarakat yang menilai. Banyak neko-neko, yang penting kita berbuat kepada masyarakat dan masyarakat yang menilai. Saya berharap juga kepada Ibu Arum supaya untuk Lampung ke depan dia pikirkanlah, ini kan kampung halaman dia, ya nggak, jangan cuma di pusat aja, di daerah juga harus berbuat supaya masyarakat juga bisa menilai dia bahwa anak keturunan saya ada yang bisa jadi orang dan berhasil di Lampung. Dwi Arum Hadiati, yang akrab disapa dengan Arum. Ya, beliau adalah perempuan asli Lampung yang lahir di Teluk Betung pada tanggal 1 Februari 1980. Beliau juga putri dari Alzir Dianis Tabrani, yang merupakan mantan ketua fraksi Partai Golkar yang menjabat 3 periode silam. Darah politisi yang mengalir dari ayahnya ini sangat aktif dan sangat dekat dengan masyarakat. Beliau berkiprah di dunia politik dari nol dan sudah memahami kondisi konstituennya, terutama di Dapil Lampung 1. Ya, setahu saya Bu Arum ini dalam berkiprah di dunia politik, memang dia diawali dari nol ya, dari awal dari kecamatan, langsung kemudian ke provinsi, kemudian DPR RI. Memang beliau sangat ulet dan memahami bagaimana situasi politik yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Peran aktifnya di dunia politik memang sudah beliau geluti sejak muda, terbukti dengan kehadiran beliau di beberapa organisasi politik yang diikutinya, mulai dari kelas kabupaten, provinsi, hingga menduduki kelas DPR RI. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, beliau berani mengajukan diri untuk menjadi caleg di DPR RI. Selain keinginan beliau untuk menjadi wakil rakyat, hal itu didorong dengan adanya motivasi yang kuat dari diri beliau, latar belakang keluarga, terutama peran sang ayah sebagai ketua DPD, tidak mempengaruhi beliau dalam mengajukan diri sebagai wakil rakyat. Terjun di dunia politik itu seperti apa ya? Jadi awalnya sih cuman ikut-ikutan aja karena memang bapak saya kan aktif di Golkar, jadi ketua DPD 1 provinsi. Itu tahun berapa ya? Mungkin dari tahun 2004 seperti kayaknya, karena tahun 2006 itu zaman kepemimpinannya Pak JK, beliau sudah jadi ketua DPD. Nah, itu awal-awal mulanya saya aktif di Golkar melalui AMPI, dari kabupaten terus langsung ke pusat, tapi tidak pernah di provinsi. Nah, awal-awalnya sih saya aktif di AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, itu organisasi sayapnya Golkar yang di bidang kepemudaan ya. Nah, terus saya sempat mencalonkan diri menjadi calon ketua umum AMPI waktu itu bersama dengan Dev Laksono, kemudian Maman Abdurrahman, terus Bahlil Ladalia ya, yang sekarang jadi ketum HIPMI. Nah, itu kita sama-sama waktu itu. Saya menjadi salah satu-satunya kandidat perempuan calon ketua umum AMPI. Nah, setelah itu saya aktif di DPP Golkar, waktu ketua umumnya Pak Abu Rizal Bakri. Nah, di zaman itulah saya mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI. Nah, gitu loh. Alhamdulillah mendapatkan support dari DPP Golkar. Mungkin juga salah satu alasannya untuk memenuhi kuota perempuan. Nah, tapi alasannya kenapa saya mau langsung mencalonkan diri menjadi anggota caleg DPR RI yang tanpa melalui proses pernah di DPRD kabupaten maupun di provinsi, itu karena saya melihat, nah salah satu teman perjuangannya itu Bu Bakdiana itu ya, waktu 2009 kita sama-sama mensosialisasikan caleg-caleg DPR RI pada waktu itu. Nah, itu saya sudah aktif di Golkar tuh. Bu Bakdiana juga caleg DPRD Kabupaten Pesawaran waktu itu. Saya belum caleg, masih aktif di AMPI, di Golkar ya, ikut-ikut aja lah gitu loh. Nah, saya melihat caleg-caleg maupun anggota DPRD
kabupaten, provinsi, terutama RI-nya, pada masa itu kurang memberikan perhatian ya, perhatian kepada masyarakat lah khususnya gitu loh. Nah, oleh karena itu saya terpanggil untuk maju menjadi caleg DPR RI ya, agar saya bisa sedikit berbuat lah untuk masyarakat khususnya di Dapil Lampung 1, karena kampung saya di Pesawaran dan saya banyak turun waktu itu di Pesawaran. Nah, itu yang mungkin salah satu alasan kenapa saya terpanggil untuk terjun di dunia politik. Kemudian mulai pada saat membantu mensosialisasikan ayah saya waktu itu, beliau mencalonkan diri menjadi calon gubernur. Di situ saya menemukan apa ya, mungkin ketertarikan atau bonding ya antara saya dengan masyarakat. Nah, jadi pada saat ketemu masyarakat secara langsung, berdiskusi, mensosialisasikan beliau, di situ kan juga masyarakat memberikan masukan, menyampaikan keluhan, harapan dan yang lain-lain. Itulah saya mendapatkan bukan beban, tapi gimana ya caranya saya bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat itu. Nah, jadi saya berpikir mungkin salah satu solusinya adalah apabila saya memang benar-benar berperan aktif, terjun ke dalam dunia politik, mendapatkan posisi politik, sehingga bisa memiliki kewenangan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang berefek langsung kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Gitu. Iya pemirsa, banyak sekali hal yang telah dilakukan oleh Ibu Dwi Arum Hadiati kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Masih banyak wakil rakyat yang juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Terus saksikan program Wakil Rakyat dengan wakil rakyat lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.